Oke guys, balik lagi sama gue Greg Aditya di channel ini. Jadi di video kali ini gue gak bakal banyak cerita, dan gue juga gak bakal banyak nyanyi seperti video-video gue sebelumnya. Tapi di video ini gue akan membagikan pengalaman yang menurut gue cukup horor dalam paranormal experience gue yang kali ini. Let's check it out. Sebenarnya kalau bisa dibilang cerita horor di keluarga gue cukup sedikit ya. Yang banyak adalah ketika gue di dalam gereja ya. Di gereja gue itu merupakan gereja yang cukup horor, walaupun ada romonya, ada pastornya. Cuman di situ memang agak-agak angker, apalagi lokasinya dekat WC dan dekat pastoran. Kenapa gue bisa bilang kalau di sana tuh angker? Karena berapa kali gue sering ngeliat malam-malam tuh kayak bunyi seruling sakti tururut gitu tuh. Itu malam-malam jam 11 malam. Dan gue pernah juga dengar suara organ malam-malam jam 11. Padahal gue waktu itu tuh jam 11 malam tuh lagi kagak ada misa. Dan gue pun baru selesai rapat karena gue adalah seksi inti di orang muda Katolik di gereja gue. Sebenarnya gini, terus kayak gue ngeliat ada orang main organ gitu. Dan waktu itu kan lagi gak ada misa. Gue tanya, siapa nih? Terus romonya sama kosternya tuh kayak bingung gitu. Siapa? Emang ada? Gue gak ngeliat apa-apa tuh. Jadi gini, kesimpulan gue sih waktu itu adalah makhluk halus. Cuman mungkin hanya gue saja yang ngalamin, tapi mereka tuh nggak ngalamin gitu loh. Jadi bisa aja tiap orang tuh beda-beda sense-nya lah gitu. Ya begitulah. Yang kedua adalah ketika gue masih kecil, umur 3 tahun. Itu gue lagi tidur gitu, melamun. Emang waktu itu posisi gue emang kagak enak. Terus kayak ada tangan-tangan yang ngegeser kepala gue gitu loh. Tapi untungnya posisinya malah dibenerin sama dia gitu loh. Dari posisinya yang kagak enak tadi menjadi enak gitu loh. Kenapa waktu itu gue masih tidur dengan posisi tidak enak? Karena waktu itu gue masih bingung posisi yang enak tuh seperti apa. Jadi kayak gue tuh tidur tuh kayak gini dong ini gitu, tanpa ada itunya. Jadi ya begitu. Akhirnya ada tangan gitu yang bikin gue balik. Dan gue sih bisa ngambil makna ya dari cerita itu ya. Kalau sebenarnya kita tuh kalau mau apa-apa tuh harus totalitas. Kalau misalnya kita mau posisi yang enak, ya enak sekalian gitu loh. Tapi kalau itu menurut gue sih itu bukan roh halus, cuman itu kayaknya ada tangan Tuhan kalau soal itu. Karena itu menurut gue bisa membenarkan kita lah ke jalan yang benar gitu loh. Jadi menurut gue sih itu bukan roh halus, tapi itu tangan Tuhan. Jadi cukup paranormal experience karena di luar dugaan manusia. Kejadian itu juga terjadi saat gue masuk SMP kelas 1 kalau nggak salah. Gue lupa itu udah lama banget soalnya. Kejadian itu terulang. Gue tidur seperti itu dan gue dibalikin gitu. Posisinya biar enak gitu. Ya waktu itu gue udah sadar. Nah ini kayak kejadian waktu itu. Tapi gini, gue semenjak gue sekolah di Canisius yang mengajarkan bahwa eksamen. Jadi kalau di Canisius kan diajarkan kan riwayat Santo Ignatius Loyola. Dan di situ dikatakan bahwa Santo Ignatius itu waktu dia belajar teringat hal-hal yang rohanis gitu lah itu. Tentang misa, entah yang lain-lain. Dan dia menganggap bahwa itu adalah godaan yang membuat dia tidak bisa tidur. Sama kalau gue sudah mau tidur terus gue kepikiran akan roh-roh halus seperti itu ada di pikiran gue, pasti gue nggak bisa tidur. Jadi gue sebenarnya gue di Canisius tidur gue jadi lebih enak. Kenapa? Karena gue niruin gayanya Ignatius Loyola itu, dan gue menganggap bahwa itu hanya godaan semata gitu.
biar kita tidak bisa tidur. Seperti itu. Yang ketiga adalah ketika gue retret. Dari dulu itu waktu gue kelas 6 SD itu gue retret di Wisma Samadhi atau Bumi Kawat Samadhi di Sukabumi. Dan di situ tuh emang kalau kata senior gue atau kata kakak kelas gue, di situ tuh tempatnya emang agak-agak angker. Jadi waktu gue retret ke sana, gue tidur. Hari pertama berjelang gitu aja. Hari kedua berjelang gitu aja. Begitu gue tidur malam-malam, itu gue nggak bisa tidur. Saya panas aja gitu, panas. Gue udah feeling gak enak waktu itu. Kayaknya ada yang ngikutin atau gimana. Dan setelah jam 2 pagi waktu itu pas gue tidur, itu kayak ada nenek-nenek kayak pakai baju merah gitu, cuman kakinya ngelayang, kayak dia jalan gitu aja. Jujur aja waktu itu bulu kuduk gue berdiri ya, dan gue merinding waktu itu. Cuman ya karena gue lagi bersihin baju, jadi gue kagak pikirin ya. Karena waktu itu udah mau pulang, jadi pikiran gue harus cepet-cepet bersihin baju. Jadi aku bersihin baju itu aja. Dan setelah itu hantunya tuh udah, atau apa, nenek yang tadi tuh udah nggak kelihatan lagi. Jadi ya maknanya kita jangan kalau waktunya tidur itu kita jangan macam-macam lah. Misalnya kita bersihin baju atau yang lain-lain, itu jangan lah. Kalau tidur ya tidur gitu loh. Itu makna yang bisa gue ambil dari kejadian gue ini. Kejadian yang keempat adalah ketika gue di Kuningan, di Cirebon sana. Kenapa gue bilang ini paranormal experience? Karena di situ tuh kayak angker gitu. Gue ziarah 3:30 pagi, gue jalan waktu itu dari sini menuju ke atas. Dan di situ gue ngerasa udah nggak enak nih. Sampai perhentian keberapa tuh di atas tuh udah panas banget. Padahal itu kan dingin situ kan. Itu gue udah merasa panas-panas situ. Jalan sampai atas. Ya terus kejadiannya bermula. Makin lama kok gue makin merinding. Makin berasa dingin gitu kan. Feeling gue tuh udah mulai gak enak. Dan gue lihat di sekeliling tuh kayak ada kuburan-kuburan gitu. Mungkin kuburan-kuburannya orang-orang Katolik ya, karena itu ada salibnya semua gitu. Terus kayak di saung gitu, gue ngeliat kayak ada, dengar tuh kayak ada suara orang main gitar gitu. Dan pas gue senter ke pohon, ya bener, ada suatu wajah waktu itu yang menyeramkan banget. Dan akhirnya gue cepet-cepet ke senterin, dan ternyata nggak hanya gue yang melihat, teman-teman gue juga melihat. Dan waktu itu gue positive thinking, dan udah nggak ada lagi halangan setelah itu. Ya kalau makna yang bisa gue ambil dari kejadian gue yang sekarang ini sih, kita tuh jangan terlalu positive thinking, jangan terlalu negative thinking. Nah kalau kita negative thinking, apa yang kita khawatirkan bisa saja terjadi. Misalnya gue khawatir nih, nanti ada apa-apa nih, ada hantu atau sebagainya, bisa beneran terjadi. Tapi bisa juga tidak. Kemungkinannya kalau menurut gue sih, kemungkinannya itu 50-50 gitu ya. Dan coba untuk menyelesaikan itu dengan berpikiran positif, atau tidak perlu memikirkan hal-hal. Fokus aja kepercayaan kalian. Dan cerita gue yang kelima ini bermula dari waktu gue SMP. Kelas 2 SMP lah kira-kira, gue waktu itu kelas 8. Waktu itu di sekolah gue kayak ada event yang namanya Sanmar Cup. Maklum, nah sekolah nama gue namanya Sanmar. Dan namanya Sanmar Cup, itu berlomba-lomba. Dan acaranya itu selesai jam 8 malam. Dan jam 8 malam, begitu gue mau ke toilet, semuanya berkumpul di sana. Begitu gue mau ke toilet itu rasa dingin banget. Terus gue feeling tuh kayak ada orang yang jalan ngikutin gue.
dan begitu pulang nggak ada. Dan begitu gue ke toilet, dingin aja sih. Gue nggak tahu ya itu paranormal experience gue atau emang cuman feeling gue tuh bener-bener paranormal experience. Tapi nyatanya begini, begitu gue ke ruang audiovisual, salah satu ruangan di bawah ruangan aula gue, itu gue kayak ngeliat waktu itu kayak ada suster-suster Belanda gitu. Terus gue lihat, gue berdua sama Pak Heru, guru gue, sama satu teman gue cewek. Dan begitu lihat itu, teman gue yang cewek pulangan duluan, maklum kan dia cewek, takut. Kemudian setelah itu ada guru gue, Pak Heru namanya, datang gitu dia. Dan begitu lihat suster-suster Belandanya itu mulai mendekat, ya dia lari cepet-cepet, tinggal gue yang stay. Dan itu suster-suster Belandanya mendekat, tiba-tiba dia ngilang itu, push. Dan di bawah tuh kayak ada koran gitu. Dan pas gue ambil korannya, itu mengejutkan banget sebenarnya. Itu koran Belanda tahun 1925. Dan karena gue takut ya udah, gue banting aja, terus gue langsung lari. Dan saat itu gue berpikiran positif aja ya, janganlah gitu ya. Gue nggak mau mikir itu karena nanti malah jadi serem. Jadinya ya biarin aja itu berlalu gitu. Ya jadi intinya kalau kita berhadapan dengan paranormal experience seperti itu ya kita hadapin aja. Kita jangan berpikiran negatif dulu, selalu berpikiran positif aja, dan biarkan hal itu berlalu. Gue Greg Aditya, makasih.